Halo kawan-kawan semua. Di sini kita akan membahas konseling kelompok. Apa saja yang ada di konseling kelompok? Mari kita lihat di dalam video ini ya. Dan semua yang ada pada konseling kelompok akan kita bahas di sini. Mari sama-sama kita tonton videonya ya. Sebelum masuk kepada konseling kelompok, ada kalanya saya memperkenalkan diri. Nama saya Dian Rizky Batubara, jurusan saya adalah bimbingan konseling Islam. Ini tugas untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah konseling multimedia yang dibawakan oleh Bapak Saprianto. Baiklah, kita akan masuk kepada yang pertama, konseling kelompok. Apa itu pengertian konseling kelompok, fungsi konseling, tujuan konseling kelompok, kelebihan dan kekurangan konseling. Dan di sini yang pertama kita bahas adalah pengertian dari konseling kelompoknya nanti, dan yang kedua adalah fungsi konseling, yang ketiga tujuan konseling kelompok, dan keempat adalah kekurangan dan kelebihan konseling kelompok. Konseling kelompok pengertiannya adalah konseling kelompok adalah suatu sistem layanan bantuan yang amat baik untuk membantu pengembangan kemampuan pribadi, pencegahan dan menangani konflik-konflik antar pribadi atau pemecahan masalah. Di sini kita akan diajarkan untuk memecahkan masalah sendiri, menangani masalah sendiri, konflik-konflik yang ada pada diri sendiri. Dan yang kedua, ada namanya fungsi konseling. Yang fungsi konseling adalah, yang pertama adalah pemahaman, yang kedua adalah preventif, yang ketiga adalah pengembangan, yang keempat adalah penyembuhan, yang kelima adalah penyaluran. Yang pertama kita harus memahami, yang kedua adalah pencegahan, yang ketiga pengembangan, empat adalah penyembuhan, kelima adalah fungsi dari konseling itu sendiri. Ada yang pertama namanya adaptasi, penyesuaian, yang kedua namanya penyesuaian, yang ketiga perbaikan, yang keempat fasilitator, yang kelima pemeliharaan. Dan di sini ada saya cantumkan 5 fungsi konseling kelompok. Dan tujuan konseling kelompok adalah masing-masing anggota kelompok memahami dirinya sendiri dengan baik dan menemukan dirinya sendiri. Para konseling mengembangkan kemampuan komunikasi satu sama lain sehingga mereka dapat memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas. Dan tujuan konseling kelompok yang kedua yaitu adalah para konseling menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih mampu menghayati perasaan orang lain. Yang kedua, masing-masing konseling menetapkan sasaran yang ingin mereka capai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang lebih konstruktif. Yang ketiga, konseling memberi pemahaman, menyadari, menghayati makna dari kehidupan manusia. Dan yang ketiga ada tujuan fungsi konseling, yaitu masing-masing konseling semakin menyadari bahwa hal-hal yang memprihatinkan bagi dirinya kerap juga menimbulkan rasa prihatin dalam hati orang lain. Yang kedua, para konseling belajar berkomunikasi dengan seluruh anggota kelompok secara terbuka, dengan saling menghargai dan saling menaati. Dan ada namanya kelebihan dan kekurangan konseling kelompok. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan konseling kelompok ini? Daripada kalian kawan-kawan sekalian bertanya-tanya, mari sama-sama kita bahas di dalam video saya ini. Apa saja kelebihan dan kekurangan yang ada pada konseling kelompok? Let's see my video, my friend. Yang pertama, kelebihan dan kekurangannya adalah memberikan lingkungan yang nyaman dan aman bagi konseling untuk mencoba mengalami perilaku baru dengan anggota kelompok lain. Konseling dapat belajar dari anggota kelompok lain saat mereka mengeksplorasi masalah-masalah pribadi. Proses lebih ekonomis dari segi waktu karena beberapa konseling dapat dibantu dalam waktu bersamaan dalam satu permasalahan. Yang kedua, kelebihan dan kekurangannya adalah konseling dapat memiliki kesempatan membantu anggota lain selama pertemuan konseling sehingga memperkecil kecenderungan terlalu memperhatikan masalah-masalah sendiri yang dialaminya. Pemecahan masalah dapat ditingkatkan melalui gagasan yang dikemukakan oleh anggota kelompok yang lain. Yang ketiga, kelompok dapat meningkatkan tenaga semangat yang dapat diperoleh
Dan yang kekurangan dan kelebihannya juga tidak cocok untuk semua jenis konseli. Konseli yang memiliki masalah gangguan jiwa yang sangat serius terhadap dan konseli yang memiliki konsep diri yang sangat rendah tidak cocok untuk menggunakan konseling kelompok ini. Dan ini adalah masih ada beberapa perbedaan pendapat dan kurangnya informasi tentang masalah konseli yang bagaimana lebih baik ditangani dalam konseling individual. Jadi permasalahan yang ada di konseling individual ini tidak harus dibawa kepada konseling kelompok. Terima kasih.